Paslon nomor urut 3 unggul di pemilihan Bupati atau Pilbub di Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara tingkat KPU Nganjuk, pasangan calon atau paslon nomor urut 3 Marhen Jumadi Trihandi Cahyo Saputro atau Kang Marhen Mas Handi menang tipis di Pilbub 2024. Pasangan ini meraup 259.179 suara. Sedangkan pasangan petahana nomor urut 1 Muhammad Muhibin Nur dan Ausaf Fajar Herdiansyah atau Gus Ibin Ausaf memperoleh 246.993 dari suara sah. Artinya, selisih antara dua calon terkuat ini sebanyak 12.186 suara. Selanjutnya, nomor urut 2, Ita Triwibawati Zuli Rantawati tertinggal jauh hanya memperoleh 130.454 suara. Partisipasi pemilih Pilbub Nganjuk kali ini 658.112 dari daftar pemilih tetap atau DPT 852.679. Terdiri dari 636.626 suara sah dan 21.486 suara tidak sah. Untuk diketahui, hari ini KPU Nganjuk menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati yang bertempat di Front One Hotel Nganjuk pada Kamis 5 Desember 2024. Pada penutup rapat pleno kali ini, Ketua KPU Kabupaten Nganjuk Arfi Mustafa menetapkan sekaligus mengumumkan hasil perolehan suara pada Pilkada 2024. Terima kasih teman-teman dari media. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal 5 Desember tahun 2024, KPU Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Nganjuk. Setelah kemarin kita melakukan rekapitulasi secara berjenjang, mulai dari TPS, kemudian di kecamatan, dan hari ini kita sudah menyelesaikan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Nganjuk. Hasilnya ada perubahan dari kecamatan dan kabupaten? Hasilnya dari pembacaan model di tingkat kecamatan tidak ada perubahan sesuai dengan yang kita ketahui sama. Mungkin saya bisa membacakan untuk perolehan nomor urut 1 246993, kemudian perolehan calon nomor urut 2 130454, kemudian untuk perolehan nomor 3 259179. Dari jumlah DPT Pak, kehadiran masyarakat yang memberikan partisipasi dalam pencoblos berapa persen? Dari jumlah DPT kita dapat angka partisipasi masyarakat 77, persentasenya. Persentase ya? Dibandingkan dengan pemilu kada tahun 2014 kita naik 8%. Pemilu kada tahun 2018 kemarin itu partisipasi masyarakat 69,14. Pak Ketua, tadi saksi dari 01 mengatakan ada indikasi kecurangan yang juga dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU. Pendapat Anda Pak Ketua? Iya, yang jelas kami dari KPU Kabupaten Nganjuk, semua penyelenggara kita sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan sesuai dengan peraturan yang ada. Kalau memang ada indikasi atau apapun itu, nanti kami berharap bisa ditempuh lewat jalur yang sudah ditentukan melalui perundang-undangan. Langkah antisipasi yang akan dilakukan KPU bila ada gugatan? Yang jelas kalau memang ada gugatan dari KPU Kabupaten Nganjuk, pasti kita juga akan menyiapkan beberapa hal terkait jawaban atau apapun itu yang memang nanti ketika terjadi gugatan. Waktu pengajuan berapa hari? Waktu pengajuan 3 kali 24 jam setelah ditetapkan. Mungkin bisa ditambahkan sama Pak Nanang selaku divisi hukum untuk teknis. Setelah ini Pak, setelah hasil enggak, untuk gugatan jadi sesuai dengan Undang-Undang 10 tahun 2016 untuk gugatan itu terhitung 3 hari sejak ditetapkan hasil keputusan oleh KPU.
Jadi untuk saksi yang tidak bertanda tangan, kami sesuai aturan keputusan KPU maupun PKPU tentang rekap itu memang saksi diperbolehkan dan punya hak untuk tidak bertanda tangan, dan itu kita hormati karena hak bagian dari hak saksi tersebut. Ini 3 hari kalender atau 3 hari kerja, Pak? 3 hari kerja. Tahapan KPU selanjutnya, Pak? Untuk ini setelah ini tahapan kita menunggu register dari MK, tentu nanti melalui KPU RI ya kita. Setelah itu kalau memang tidak ada register, KPU RI MK akan bersurat kepada KPU RI untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten, seperti itu. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Zaki, SRTV melaporkan.